pengajian ini saya lihat itu pakai kaos hitam, lengan pendek, pakai sarung, ada yang ngerokok nggak pakai kopiah. Oh, ada yang sarungan, ada yang pakai kaos. Itu bahkan Iya. ada yang nggak pakai sempak juga ada itu. Nah, terus kenapa? Kanan Kenapa? kiri itu seperti itu saya lihat Pertanyaannya apa? anak-anak. Ini perlu dirubah apa tidak? Perlu dirubah apa tidak? Iya, Oke. agar sedikit apa ya Pak? Bu agar- Neneng, orang pakai sarung, pakai kaos, itu perlu dirubah apa tidak? Nyo, cangkemmu tak bayar 200.000. Alhamdulillah barokallah. Langsung saya jawab, nanti habis ini mas-masnya. Itu ada yang rokok, ada yang kaosan, ada yang sarungan, ada yang celana cekak, macam-macam. Perlu dirubah apa enggak? Saya jawab, enggak usah dirubah. Tampil apa adanya. Saya lebih senang Anda itu menjadi diri sendiri, enggak harus menjadi orang lain. Betul? Toh kemudian dikatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat gambarmu, tidak melihat apa? Jasadmu, tetapi Allah melihat hati dan amal perbuatanmu. Loh. Pakai sarung nggak ada masalah, kamu pakai celana nggak ada masalah. Itu hanya tampilan luar, betul? Bahkan kalau saya ngaji bersama mbak-mbak prostitusi saya sampaikan, cukup bodimu yang bermaksiat, hatimu jangan ikut-ikutan bermaksiat. Sampai rung delok meneh mbak, kalau ngaji saya ke daerah Jawa Timur di Surabaya, tepatnya di Gang Doli, yang ngaji panitianya semuanya bertato. Itu tatonya cuma emping, panu. Kalau jamaah saya di Surabaya tatoannya Masya Allah seluruh tubuh. Mereka saya ajak umroh pakai kain ihram bertato. Sampai polisi Arab geleng-geleng, ini apa? Saya jawab batik alami. Di Surabaya saya punya jamaah gendut gede, perutnya besar. Begitu dibuka tatonya beduk. Oh, kui tato beduk le, enggih Gus. Tutu endi ngisore. Maka saya bilang sama kalian, tetaplah tampil apa adanya, menjadi diri kalian sendiri. Yang penting auratnya ditutup. Gus Miftah iki Mbak, gaulnya kayak gini, nggak pernah ngerokok. Saya itu dianggap kiai gaul nyentrik, ngerokok saja saya enggak. Enggak. Coba saya mau tanya sama mbak-mbaknya, Mbak kalau Anda cari suami, pilih yang ngerokok apa enggak? Enggak, Gus Miftah. Kenapa kamu pilih bukan perokok? Jelas, jantungnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Tapi saya enggak pernah membenci orang yang ngerokok. Soalnya apa? Wong cangkem-cangkeme dhewe. Jadi kalau saya ditanya perlu dirubah apa enggak? Enggak. Saya enggak butuh diversity. Saya enggak butuh semuanya disama-samakan. Orang pakai belangkon silakan, pakai kopiah silakan. Pakai sarung silakan. Pakai kado jin, setan, demit, iblis silakan. Itu pilihan. Sekali lagi ya, be yourself. Jadilah diri kamu sendiri. Jangan jadi orang lain. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Makasih Bu Nining yang cowok. Satu. Singkat, padat, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namamu siapa? Nama saya Nur Rahmat, saking Desa Senenan. Namanya siapa? Nur Rahmat. Normal. Nur Rahmat. Oh, Nur Rohman. Dari Senenan, tahunan Jepara. Kalau badhe tanglet Gus Miftah, Tanya apa? bahwasanya di zaman sekarang atau zaman milenial ini, Bu, ngomong di zaman sekarang. itu banyak aplikasi atau ya semacam aplikasi seperti itu semakin bermunculan, dan di situ
banyak yang seperti menyalahgunakan seperti itu. Misal mengupload yang auratnya seperti itu. Lah, apa tanggapan Gus Miftah atau apa hukumnya kalau kita mengupload ceramah-ceramah dari siapa saja dengan niat untuk menebarkan agama, dan itu dihukumi apa? Ya. Terima kasih. Terima kasih Nur Rahmat. Pertanyaannya bagus, nggak cuma 200.000, saya kasih 250.000. Satu, dua, nikah. Nah, kamu udah nikah belum? Kamu jomblo? Ingat, single itu prinsip, jomblo itu nasib. Salaman barang. Kamu kan belum cebok. Saya pengen Anda baca ayat Yasin, ayat dalam surat Yasin ini bersama-sama. Wajah min aqsal madinati rajuli yas'a qala ya qaumit tabiul mursalin. Coba lihat. Telah datang dari sudut kota seorang laki-laki. Dalam tafsir nggak pernah disebutkan nama laki-laki ini siapa. Tapi ada yang mengatakan namanya adalah Habib Suro An-Najjar. Dia pekerjaannya cuman tukang tebang kayu. Tapi Anda tahu, ketika Habib Suro An-Najjar ini mati, itu ditangisi oleh malaikat. Alam langit bergemuruh, malaikat menangis. Pertanyaannya, kenapa dia ditangisi oleh malaikat? Apa yang dilakukan oleh Habib Suro An-Najjar? Ternyata satu hal. Habib Suro An-Najjar itu adalah orang yang paling seneng ngajak orang lain untuk mengikuti majelis taklim dan pengajian. Qala ya qaumit tabiul mursalin. Jadi kalau ada nabi sedang ceramah, Habib Suro ini ajak-ajak orang lain untuk menghadiri ceramahnya. Dalam konteks hari ini, kamu bisa menjadi Habib Suro An-Najjar. Caranya bagaimana? Gunakan HP-mu untuk mengamplifikasi, mensiarkan pengajian para kiai-kiai. Lah kowe duwe HP sing mau delok mung Maria Ozawa. Coba kalau ada ceramah siapa dari Kiai Said, kamu posting. Ceramah dari Gus Koyum, kamu posting. Di repost ulang. Dari Gus Baha, kamu posting. Cie, namanya siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Waalaikumsalam. saya Alicia Nabila. Bikin ngomong apa kamu Nama saya Alicia Nabila. Eliza, Alicia Alicia, Nabila. Nabila. Alicia Nabila. Iya. Kamu tahu kenapa saya tanya nama komplit kamu? Iya. Supaya besok ketika di penghulu aku udah hafal. Kenapa Alicia? Kenapa? Alicia.
kenapa Gus Fahmi ini maksudnya penggemarnya banyak anak remaja-remaja milenial. Siapa? Gus Miftah kok Gus Fahmi. Cie. Kamu grogi ya? Nanti tolong Alicia pulangnya lewat jalan selatan ya. Kenapa? Karena perasaanku padamu tidak bisa diutarakan. Iya. Aduh. Tremor. Kenapa penggemarnya Gus Miftah? Banyak anak-anak remaja, anak milenial. Tanyakan sama mereka. Kenapa kamu tanya saya? Jadi begini Mbak. Iya. Jadi begini. Orang itu kan punya passion masing-masing. Kenapa saya suka dengan anak-anak muda? Karena mereka punya masa depan yang luar biasa. Maka saya sering mengatakan, wahai para pemuda harapan bangsa dan pemudi harapan pemuda. Wow. Kalau dulu, kenapa saya pengen ngaji sama anak-anak muda, Beb? Kalau dulu Bung Karno bilang, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia. Coba sekarang beda, berikan aku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Bes. Itu kewajiban kita untuk membersamai mereka. Bahkan orang yang dianggap banyak dosa ahli maksiat, itu saya bersamai. Kemarin saya ketemu dengan Mas Anji, dunia manji. Dia baru keluar dari penjara gara-gara narkoba. Saya bilang sama orang yang menghina dia, kalau kamu duduk bersama ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai masa depan yang lebih indah baginya. Caranya begitu. Jangan kamu hina orangnya. Semua orang itu punya masalah. Tapi ingat, orang baik dan orang jelek bedanya tipis. Bedanya apa? Orang baik pernah berbuat jelek dan orang jelek pasti pernah berbuat baik. Maka saya sering mengatakan, bisa jadi dosamu lebih besar daripada kapal. Tapi ingatlah, ampunan dari Tuhanmu lebih luas daripada lautan. Wow. Mudah-mudahan Mbak Alisa dapat jodoh yang baik. Amin. Kamu minta uang berapa? Oh, tak kasih yang banyak, mas kawin ya. Iya. Makasih ya Mbak Alis ya. Selanjutnya, iki wong tua yo ngopo melu takon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Albera dari Siapa? Mijen Demak. Albera. Albara. Ya. Gini Gus, jenengan ini kan sering melalang buana ke diskotik dan lain sebagainya, ya toh, pengajian-pengajian dan sebagainya. Kan aku londre. Nah, kok berani itu loh. Panjenengan kok berani gitu loh. Apa memang panjenengan ini kebial senjata tajam atau apa? Loh, Kok saya itu berani? punya ATM, alat tusuk manual. Iya. Terus kenapa? Nah, kenapa kok niru Kok siapa? wani? Ya, kok berani niru siapa? Padahal Kanjeng Nabi kan Wis, tidak nyoh, seperti itu. cerewet. Nyoh wis. Siapa yang suka motor? Kalau kamu naik motor, itu ada apa? Ada rem, ada gas. Ada rem, ada gas. Ibarat manusia, manusia itu punya iman, manusia itu punya nafsu. Iman itu gas, nafsu itu, iman itu rem, nafsu itu gas. Lah orang yang selamat menghadapi kehidupan, orang yang tahu kapan dia menggunakan rem, kapan menggunakan gas. Saya gini, ngaji, gas. Sedekah, gas. Sholat, gas. Haji, gas. Ngelonte, rem. Sholawatan, gas. Tadarusan, gas. Tahlilan, gas. Demeni bojone tanggane, rem. Lah hidup ini akan indah manakala kita bisa menyelaraskan penggunaan rem dan penggunaan gas. Ngono.
menggunakan rem. Maka alhamdulillah sampai hari ini saya selamat. Banyak yang goda enggak Gus? Banyak. Mau digoda apa enggak terserah kita. Saya kalau pulang pengajian di lokalisasi, mbak-mbak keluar kamar mandi pakai anduk toh begini. Begitu ketemu saya dia bilang, Gus mampir. Apa yang kamu lakukan? Oke ya. Kalau saya enggak, ndelik-ndelik parani. Alhamdulillah selamat sampai hari ini. Itu ya, gas, rem, gas, rem, gas, rem. Ya. Iki sapa? Iki mboke apa anake iki? Ayo, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Mujainab dari Pati. Dari Pati? Ya. Ini Demak. Ini Pati. Yang mau saya tanyakan, anak saya itu kan dua-duanya di pondok, tapi masih kecil. Yang satu kelas 1 SD, yang satu kelas 1 Sanawi. Terus itu cara untuk menirakati anak-anak saya supaya kerasan dan betah di pondok, apakah ada tips-tips yang harus saya lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum. Makasih Bu. Bu siapa namanya? Siti Mujainab. Siti Mujainab. Anaknya piro ning pondok? Loro. Kakek 200 berarti 400. Alhamdulillah. Di anake ya. Aku apian no. Nggih, anake ning pondok ya. No 400. Kowe ndek bojo ora? Tak cekal mic-nya dulu. Di rumah punya TV, di rumah punya TV enggak? Punya. Oh, rata kei wis duwe, duwe. Di rumah punya motor enggak? Punya. Rata menehi. Ning omah di mobil ora? Boten. Emang aku bojomu, anak-anak wae. Kirim ke enake ya. Yang pertama, ini pertanyaannya bagus tentang tirakat. Apa rumangsane kita itu bisa besar karena kita sendiri? Enggak mungkin, Mas. Itu mergo tirakate wong tuwa. Mulyane anak kuwi mesti mergo tirakate wong tuwa. Ora ana kamulyane anak kejaba tirakate wong tuwa. Apa bedane wong tuwa mbiyen karo wong tuwa saiki? Wong mbiyen niku senengane nandur atau ngarep-ngarep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngunduh tapi ra tau nandur. Wong mbiyen nandur kayu jati tapi ra ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Mila wong mbiyen iku jatine tuwa-tuwa. Soalnya napa? Wong mbiyen biasa nandur ra tau ngarep-ngarep ngunduh. Wong sakniki gaweane ngetok kayu jati tapi ra gelem nandur kayu jati. Wong sing gelem ngunduh ora tau nandur kuwi ana 3. 1 maling, 2 pemborong, 3 codot. Mila awakmu gelem ngunduh ra gelem nandur berarti kelasmu kaya codot. Maka Bapak Ibu para codot rahimakumullah, napa tirakate? 1, mang poso. Ibu kula niku sregep poso kagem kula. Saniki kula genti poso untuk anak kula. Anak kula 2 tak posoni. Mila napa kula poso Daud? Supaya anak kula oleh kamulyan dengan apa yang saya lakukan. 1. Nomor 2, ben bar salat dongakno. Donga orang tua kepada anak terutama ibu itu tidak akan mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila sak nakal-nakale anakmu aja nganti mok seneni dengan bahasa yang tidak pas. Kadang-kadang anaknya nakal, wong tua nopo, bocah kok nakal, persis kayak bapakne. Please deh, sing milih bapakne iki ya awakmu dhewe. Anak salahnya nopo? Wong anak yo ora njaluk dilairke kok. Wong biyen anake digawe, anake yo ora tau ngrasake kepenak kok. Ayo, mila jenengan Fatihah sholawati ben bar salat. Anake turu, cekel sirahe sholawati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah, mandi. Kowe duwe bojo cangkeme cerewet, gampang. Bojomu turu, cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Wis di Fatihah tetep cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Modar dhewe kowe. Poso. Puasa itu apa Senin Kemis itu bagus, terus apa pas di hari lahirnya itu? Poso Senin Kemis ditambahi yaumu wiladi, puasa di hari kelahiran anak. Dianggap tirakate ibu marang anake. Anakmu lahirnya minggu paing, ben minggu paing kowe poso. Anakmu lahir minggu legi, ben minggu legi kowe poso. Ngono ora mau mangan-mangan wetenge gedene kaya ngene. Ya Allah. Nun Bu nggih, muga-muga anake soleh solehah. Amin. Wis pira iki mau? Wis pira? Oh kene telu. Ya, loro meneh. Ayo sing lanang.
Ya iki mesake iki. Oh. Iki sak awak weteng kabeh iki piye iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas ra ono kipas angin gancuk. Cedak kene, Bro. Ayo tanya apa? Namamu siapa? Nama saya Adi Budiono Gus dari. Siapa? Adi Budiono. Adip Widiono. Dari Sahabat Diva Jepara. Dari mana? Sahabat Diva Jepara. Jepara. Difabel. Oh, Difabel. difabel. Pertanyaan saya gampang sebenarnya. Apa? Ini, kenapa kami harus diciptakan berbeda? Kenapa? Kami harus diciptakan berbeda. Kenapa kamu diciptakan wong sing kelon biyen yo manuk-manukmu dhewe. Jadi Adip, kamu harus percaya diri. Kenapa Allah menciptakan kamu dengan segala kelebihanmu? Jangan pernah mengatakan kekuranganmu. Karena Allah sayang dengan kamu. Kenapa yang dikasih ujian kamu? Ingat, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan ujian melebihi batas kemampuannya. Fa inna ma'al usri yusron, bersama kesulitan ada kemudahan. La tahzan, jangan bersedih, innallah ma'ana, karena Allah bersama kita. Adib, ingat, bukan ombaknya yang besar, tetapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan musibahnya yang besar, tetapi iman kita yang terlalu lemah. Saya doakan mudah-mudahan Adib menjadi orang yang luar biasa. Makasih Adib ya, semangat, percaya diri. Nyoh, tak tambahi sak piring iki kowe nyoh. Ayo. Apa kowe njaluk? Iki. Assalamualaikum Ini terakhir. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bu Ida. Siapa? Dari Bu Ida. Bu Ida. Dari Jepara Umur? sendiri. Umur saya sudah kepala 5. Kepala 5 expired. Single parent dengan 4 anak. 4 anak masih punya suami? Single parent. Ih. Hidup janda. Alhamdulillah. Hidup indah bila disertai dengan janda dan tawa. Tadi Gus Miftah menerangkan bahwa kalau pada waktu Gus Miftah kecil, pada saat nyantri dibekali dengan Fatihah, tidak dibekali dengan materi. Betul. Sedangkan anak saya 4-4-nya di pesantren semua. Terus bagaimana cara menggunakan bekal Fatihah di samping bekal materi, terus bagaimana menanamkan anak itu bisa percaya diri atau bisa menerima keadaannya, menerima apa adanya dengan yang diberikan orang tuanya, tidak nolah-noleh dengan teman-temannya. Terus yang ketiga, selanjutnya bagaimana cara memantapkan bacaan sholawat sehingga bisa terbawa kemana-mana. Oke, Bu Ida, 200.000. Terima kasih. Nah, Bu. Adib udah nikah belum? Belum, nikah sama dia mau nggak? Iya. Santai Dip. Kalau jodoh pasti ketemu. Ya toh?
Kalau nggak jodoh pasti bertamu. Kalau jodoh pasti ketemu, kalau nggak jodoh pasti bertamu. Bu, saya dulu itu kreativitasnya berlebihan. Saya masuk kelas, pasti telat. Kiai saya bilang, Miftah, kenapa kamu terlambat? Saya jawab, mohon maaf Kiai, untuk belajar tidak ada kata terlambat. Oh, gagah. Dosenku itu stres mas. Saya itu ujian pak, pakai sandal, kampus. Diusir sama dosen saya, Miftah kamu keluar. Kenapa pak? Kamu nggak pakai sepatu. Keluar. Kenapa kamu pakai sandal? Saya keluar bu, pakai sandal. Begitu saya keluar, saya baca peraturannya. Mahasiswa ujian tidak boleh menggunakan sandal. Akhirnya apa? Sandal saya copot, saya cari kresek. Akhirnya saya masuk kelas pakai kresek. Kresak, kresek, kresak, kresek. Dosen saya marah, kamu menghina saya Miftah. Kenapa Pak dosen? Nggak boleh pakai sandal, kenapa kamu pakai kresek? Coba Pak dosen dibaca peraturannya. Mahasiswa ujian tidak boleh pakai sandal, tapi nggak ada bahasa harus menggunakan sepatu. Yang saya pakai bukan sandal tapi kresek, merongos gue Pak aku. Saya dari dulu Bu. Tapi apa? Saya itu diuntungkan dengan doa orang tua saya. Hari ini saya diuntungkan dengan istri saya. Bu Ida tahu, istri saya itu setiap hari membaca sholawat minimal 15.000 kali. Ayo bojone sopo sing iso saingan karo bojoku. Istri saya Beb, minimal 15.000. Makanya istri saya itu susah dipoligami gara-gara pas sholawatnya lebih banyak daripada saya. Bojoku ya tak keloni le. Ayo kelon. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Tak keloni ya sholawatan bojoku iki. Wampuh. Malam begini saya telepon. Kamu lagi apa? Orang pekerjaannya apa? Tukang kuras WC. Sekarang dia punya mobil tangki, sedot WC. Gambare Gus Miftah, dancuk ra? Gitu loh. Mobil sedot WC, gambare Gus Miftah. Tulisannya apa? Silitmu adalah rezekiku. Ya Allah. Saya itu dinobatkan sama Kick Andy, besok mau masuk rekor muri. Selebritis yang wajahnya paling banyak ada di bokong truk. Sampai saya dapat julukan wali bokong truk gitu loh. Karena gambar saya banyak di bokong truk. Kalau dulu kan gambarnya janda-janda orang seksi. Captionnya bojomu adalah semangatku. Wow. Sekarang kalah Pak dengan gambar saya, dengan quote-quote saya. Yang paling viral apa? Cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu ra usah melu. Bu, ikhtiar. Soal hasil urusan Allah. Yuk terakhir, ini terakhir. Lo mau oke angkat tangan kabeh tak gebuk lo gue. Terakhir. Udah 5. Ini nih. Ya, sampai ramu itu tak gretek belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Hafi Maulana Mumtaz dari Jepara. Muhammad Hafi Maulana Mumtaz. Maulana Mumtaz. Wah, namanya lebih bagus daripada wajahnya.
Apa Davi? Pertanyaan Davi. saya, gimana cara mengatasi pikiran kemana-mana saat menghafal Al-Quran, Gus? Oh, pikiran kemana-mana. Nggih, jadinya Kamu tidak mikir fokus. apa? Ayo. Kamu mikir Nikita Mirzani ya? Aku Nikita Mirzani itu jamaah saya. Besok tanggal 20 ngaji sama saya. Tolong ya, kalau lihat orang jelek jangan lihat kejelekannya. Kamu doakan. Hari ini semua orang mencaci maki Nikita Mirzani. Padahal Nikita Mirzani itu pernah mondok di Gontor. Dan hari ini dia ngaji sama saya. Besok haul pesantren di Cirebon, kiainya bilang, Gus, saya mau haul ngundang Gus Miftah. Bisa nggak membawa Nikita Mirzani? Nikita Mirzani tak WA, Nduk, bisa ikut ngaji sama saya? Bisa. Saya itu kalau orang dianggap jelek, itu malah tak parani Pak. Hercules, orang semuanya mengatakan dia jelek, ikut saya. Tadi mau berangkat ke sini telepon saya, Abah, katanya ngaji sama Lindu Haji, Bah, iya. Salam ya Bah, untuk teman-teman Lindu Haji, Hercules. Jadi kalau saya orang dianggap jelek Pak, malah tak parani. Itu adalah peluang dakwah kita, kok ngapain toh? Tepuk tangan untuk orang jelek. Pokoknya saya cinta sama orang ahli maksiat itu. Makanya Gus Miftah dapat julukan apa? Presiden para pendosa. Imam Syafi'i pernah matur sama gurunya namanya siapa? Kiai Waqi. Syakautu ila waqi'in su'a khifdi. Saya matur kepada Kiai Waqi, Pak Kiai, kenapa saya susah menghafal? Fa'arsadani ila tarkil ma'asi. Kiai Waqi mengatakan kepada saya untuk meninggalkan kemaksiatan. Kenapa? Fa'akhbaroni bi'annal ilma nurun. Beliau mengkabarkan kepada saya bahwa ilmu itu bercahaya. Wa nurullah la yuhdalil asi. Dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Makanya kalau kamu pengen cepat hafalan seperti Imam Syafi'i, salah satu caranya adalah kurangi maksiat. Maksiat lisan, maksiat pikiran, maksiat mata, maksiat mulut, dan termasuk maksiat tangan seperti mereka. Mereka itu paling banyak maksiatnya tangan. Mergo ora duwe bojo, nyanyi lagu ini Gus Dur. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa, tandha yen iman, sabar narima, najan pas-pasan, randuwe bojo iso. Sabunan matamu, lamaran. Sabunan nih loh. Kurangi maksiat itu. Insya Allah tak dongake, muga-muga ndang hafal Quran ya. Ya, 200.000. Wis 5, kesel aku. Kamu pakai masker, merongos ya. Terakhir uripmu kaya batik kakean polah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana dari Jepara. Siapa? Diana. Diana kekasihmu. Diana umurnya berapa? Umurnya 23 tahun. 23, udah nikah belum? Belum. Bib mau tanya tentang tadi ambisi orang tua. Apa? Ambisi orang tua. Ambisi orang tua. Kenapa Ketika orang tuamu kenapa? Enggak sih, Oh cuman bukan. Kamu jangan nangis, aku jadi nggak enak. ketika ada orang tua punya keinginan tapi enggak sesuai sama anaknya, tapi namanya anak kan harus nurut sama orang tua. Dilakuin Dilakuin anaknya tapi enggak sesuai hatinya. Terus